Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala UPT Dinas Pendidikan Kebudayaan Kecamatan Bukit Kemuning, Bapak Lisman SPD. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Islam Miftahul Ulum, Bunda Linda Nuria SPDI. Yang saya hormati Ketua Komite SD Islam Miftahul Ulum, Bapak Nurdin SPD. Yang saya hormati Ketua Komite TK Islam Miftahul Ulum, Bapak Suwarna SPD. Yang saya hormati Bapak warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga bisa hadir dalam undangan dari SD dan TK Miftahul Ulum. Salam dan salam tak lupa tercurah limpahkan ke pangkuan baginda Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Lisman SPD selaku Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bukit Kemuning. Yang terhormat Bapak Nurdin SPD selaku Ketua Komite SD Islam Miftahul Ulum. Yang terhormat Bapak Suwarna selaku Ketua Komite TK Islam Miftahul Ulum, serta para ayah dan bunda, orang tua, wali murid yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Jadi mungkin sebagian besar dari Bapak dan Ibu sudah tahu bahwa sudah banyak beredar ya bahwa kita akan mengadakan tatap muka berdasarkan dari surat keputusan bersama para menteri, kalau tidak salah Menteri Pendidikan, kemudian Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, juga berdasarkan surat edaran dari Pak Gubernur Lampung Utara yang memperbolehkan sekolah untuk tatap muka dengan beberapa syarat yang harus ditepati atau diwujudkan seperti itu. Kemudian harapannya adalah nanti kita bisa menyepakati hasil pada hari ini, karena Bapak Ibu adalah perwakilan dari masing-masing kelas. Seperti itu yang nanti akan mewakili kelasnya masing-masing untuk kemudian menyepakati hasilnya. Nanti apa-apa yang perlu diusulkan atau ditanyakan, karena ini adalah demi kebaikan anak kita bersama, silahkan. Jadi kita terbuka untuk kemudian bermusyawarah dengan sebaik mungkin, sehingga tujuan kita untuk tetap mendidik anak-anak, tetap spirit mereka dalam bersekolah, belajar itu tetap terjaga. Selain itu kesehatannya pun tetap sehat, tetap terjaga juga. Itu harapan kita bersama. Yang kami hormati Bapak PDD Kecamatan Bukit Kemuning, Bapak Lisman SPD sebagai kepala sekolah. Tahun yang lalu kami di SMP bersama beliau. Beliau saat ini masih menjabat sebagai PDD. Mudah-mudahan kita terbantu oleh beliau. Dengan beliau lah kita bisa berjalan pendidikan di Kecamatan Bukit Kemuning. Semoga ada pahalanya untuk Bapak Lisman dan keluarganya. Bapak Lisman sebagai PTD dan dari Puskesmas, setelah ibu sekalian, kami komite ini atas nama para wali murid sudah lelah belajar di rumah. Setelah saya pantau anak-anak saya dan mendengar info-info dari kawan-kawan kesana kemari, belajar senang. Cuman ketika diberi tugas bukan tambah senang, ribut dengan orang tuanya.
Ini makanya pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini mudah-mudahan ada angin segar dari pemerintah dan didukung langsung oleh pemerintah Lampung Utara, mudah-mudahan selalu mendukung dengan menjaga protokol kesehatan apa yang ditetapkan oleh kesehatan nanti. Saya mewakili orang tua almarhum Ali Murid dapat undangan untuk tatap muka. Saya sangat bersyukur Bapak Ibu dengan dibukanya atau ada rencana untuk tatap muka. Saya bersyukur itu bisa laksanakan. Dan di samping itu Bapak Ibu, saya juga guru Bapak Ibu. Saya guru SMP di SMP 1 Sumberjaya Lampung Barat. Kami di Lampung Barat sudah melaksanakan tatap muka Bapak Ibu. Sudah sebulan yang lalu kami melaksanakan tatap muka. Jadi Lampung Barat sudah melaksanakan dari mulai TK, SD sampai SMA itu sudah melaksanakan. Juga memang aturannya memang agak ketat Bapak Ibu. Jadi satu kelas itu misalnya 30 kapasitasnya hanya separuh yang masuk, separuhnya besoknya. Jadi nggak bisa full. Dan itu juga agak repot Bapak Ibu, namanya kadang-kadang anak SMP aja susah Bu diaturnya, apalagi TK SD. Jadi kalau kita nggak hati-hati ya memang susah. Tapi Bapak Ibu insya Allah kalau kita melaksanakan semua protokol kesehatan insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Yang jelas kami sudah melaksanakan itu semua. Sampai hari ini alhamdulillah anak murid saya tidak ada yang kena COVID-19. Terima kasih atas sambutannya. Sambutan yang keempat yang akan disampaikan oleh Kepala UPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bukit Kemuning kepada Bapak Lisman SPD, kami persilahkan. Yang saya hormati Ibu Kepala SD dan TK ini. Kepala SD Miftahul Ulum Ibu Linda Nuria. Yang saya hormati Ibu Kepala TK Miftahul Ulum. Yang saya hormati rekan saya Bapak Haji Nurdin. Benar kata beliau, kami sempat berkumpul di SMP 3 Bukit Kemuning dan beliau masih berada di SMP 3 Bukit Kemuning. Kita doakan agar beliau tetap sehat. Yang saya hormati Bapak Suwarna, ini gak asing lagi di dunia pendidikan, suami Ibu Dahlia ya Pak. Tadi nggak keciren saya karena beliau pakai masker. Jadi agak bingung saya siapa dan mengapa. Seperti yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara terdahulu Bapak Haji Nurdin, Bapak Suwarna, Ibu Linda, wacana pembelajaran tatap muka di Indonesia. Ini di Indonesia Pak Bu. Artinya bukan di Bukit Kemuning saja, bukan di Miftahul Ulum, tapi di Indonesia. Karena dasarnya adalah surat keputusan bersama 4 menteri yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Linda, yaitu Menteri Agama, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, menyampaikan kira-kira bahasanya sekolah boleh mengadakan pembelajaran tatap muka yang akan disanakan pada semester genap. Kata-kata boleh artinya Bu Linda, kalau memang sekolah itu belum siap, bisa tidak mengadakan pembelajaran tatap muka. Kalau semua wali murid sepakat untuk tidak mengadakan pembelajaran tatap muka, itu bisa. Kalau sepakat. Tapi kalau satu orang, misalkan yang tidak sepakat, tidak setuju, anaknya harus tetap belajar daring, yaitu tidak menghambat pembelajaran tatap muka di sekolah. Karena yang menentukan adalah pihak sekolah dengan kelengkapannya, kemudian bersama komite dan perwakilan wali murid, ya. Bukan berarti kita punya suara mutlak untuk menggagalkan pembelajaran tatap muka. Kalau kita yang takut untuk pembelajaran tatap muka, artinya kita yang tidak perlu pembelajaran tatap muka dan tetap akan dilayani oleh pihak sekolah, bukan diabaikan, ya. Tapi mungkin kita punya alasan tertentu mengapa kita tidak
memberikan kesempatan kepada anak kita untuk belajar di sekolah. Kalau pihak sekolah sudah mengakomodasi apa yang diharapkan oleh pemerintah. Toh di rumah kita juga mungkin tidak akan steril juga, ya. Artinya Bapak Ibu saya hormati, ini gambaran umum. Saya yakin kalau Bapak Ibu wali murid tadi dari Pak Suwana, Pak Haji Nurdin sudah menyampaikan, walaupun beliau semuanya guru, tapi beliau tidak sanggup untuk mengajar anaknya terus-menerus di rumah. Dengan kesiapan pihak sekolah untuk menerapkan pembelajaran tatap muka, saya yakin anak-anak tidak akan tertular, utamanya tidak tertular di sekolah. Nah, bagaimana kalau tertular? Kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, yang artinya anak saya tertular di Miftal Ulum, pokoknya saya tidak terima. Nggak bisa seperti itu. Kenapa? Ya, kita semua berharap bahwa anak-anak, bahwa semua manusia tidak tertular. Tapi ada kalanya, mungkin karena kita lagi kurang fit, nasib kita kurang bagus, tertular entah di mana. Kita tidak bisa saling menyalahkan. Paling tidak kita berusaha untuk mengantisipasi, untuk menghindari. Bagaimana cara kita menghindari? Ya seperti yang disampaikan tadi, kita jaga jarak, kemudian mencuci tangan, kemudian apa satu lagi? M yang ketiga, memakai masker. Nah, saya hitung tadi Pak Haji, jarak kita sudah lebih dari 1 meter, makanya saya lepas masker. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika anak-anak sudah berkumpul lebih dari 3, susah untuk kita mengendalikannya agar dia tidak berdekatan. Nah, kalau kita lihat yang disiapkan oleh pihak sekolah, jarak kita sudah lumayan, sudah memadai. Dan kita ini sifatnya pertemuan insidental, yang artinya tidak terus-menerus. Yang harus dipersiapkan itu ketika pertemuan terus-menerus, ya Pak ya. Hari ini ketemu, besok ketemu, lusa ketemu. Kalau sekarang mungkin ketika kita pertemuan insidental seperti ini, ya tidak ketemu lagi, artinya tidak perlu dijadwalkan dan segala macam. Ya Bu Linda, Bapak Ibu yang saya hormati, banyak hal yang harus dilengkapi oleh pihak sekolah. Tapi saya yakin Miftaul Ulum adalah sekolah yang punya kemampuan, baik itu finansial, kemudian ilmu, sehingga apa yang disampaikan oleh pemerintah akan cepat tanggap, akan direspon oleh pihak sekolah karena kemampuan yang ada tadi. Makanya saya yakin Bapak Ibu menitipkan anak Bapak Ibu ke Miftaul Ulum karena hal tersebut. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya, pengarahan pihak Puskesmas Kecamatan Bukit Kemuning kepada Bu Yohani, kami persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021 di tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19. Yang pertama, pihak sekolah diwajibkan membuat checklist yang isinya adalah 1. Disinfeksi sarana dan prasarana serta lingkungan di sekitar sekolah sebelum dan sesudah kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, memastikan persediaan disinfeksi, perlengkapan CPTS atau cuci tangan pakai sabun seperti air mengalir, sabun cuci tangan, dan hand sanitizer. 3. Pastikan ketersediaan masker dan pelindung wajah, tembus pandang atau face shield. Termogan atau alat pengukur suhu berfungsi dengan baik. 5. Pantau kesehatan warga satuan pendidikan seperti suhu tubuh dan gejala seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. 6. Laporkan hasil pantauan setelah pelajaran usai kepada Dinas Pendidikan, Kantor Agama Wilayah Provinsi, Kantor Agama Wilayah Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya.
Selanjutnya yang harus dilakukan sebelum berangkat ke sekolah, ini buat orang tua. 1. Anak-anak harus sarapan atau konsumsi gizi seimbang. Yang kedua, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat, tidak sedang mengalami demam atau suhu tubuh lebih dari 37 derajat Celcius, tidak sedang batuk pilek dan tidak sesak napas. 4. Anak harus menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya diselipi tisu, serta membawa cadangan dan tempat untuk menyimpan masker yang telah kosong. Anak diharapkan untuk membawa cairan pembersih tangan seperti hand sanitizer, membawa makanan dan air minum sesuai kebutuhan dan alat makan sendiri. Anak wajib membawa perlengkapan pribadi jika ini biasanya untuk pondok pesantren, alat belajar, alat ibadah, alat olahraga sehingga tidak perlu meminjam. Yang dilakukan selama perjalanan ke sekolah, tetap menggunakan masker dan tetap jaga jarak minimal 1,5 meter. Tapi kalau di dalam pakai motor ya sama orang tua nggak mungkin ya. Jadi di belakang nanti anaknya. 2. Disarankan untuk anak tidak menyentuh area wajah, ya, mata, hidung dan mulut, tidak menyentuh permukaan benda. 3. Cuci tangan dan bersihkan tangan setelah turun dari kendaraan umum atau kendaraan antar jemput. Yang harus dilakukan sebelum masuk gerbang sekolah, pengantar hanya sampai pada tempat yang telah ditentukan. Ikuti pemeriksaan sebelum masuk sekolah seperti pemeriksaan suhu tubuh, gejala batuk pilek, sakit tenggorokan, dan sesak napas. Lakukan cuci tangan pakai sabun, CPTS, cuci tangan pakai sabun sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan atau masuk kelas. Tamu yang datang harus mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Selama kegiatan belajar mengajar, selalu menggunakan masker dan terapkan jaga jarak 1,5 meter. Gunakan alat belajar, alat musik, dan alat makan minum milik pribadi. Dilarang meminjam peralatan. Berikan pengumuman secara berulang dan intensif mengenai CPTS, menggunakan masker dan jaga jarak. Melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gangguan kesehatan, maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Baik, izinkan saya di sini memperkenalkan diri. Nama saya adalah Harisa Suristina SPD, biasa dipanggil Bunda Risa. Saya sebagai wakil kurikulum di SD Islam Miftahul Ulum. Baik, Bapak, Ibu, izinkan saya untuk mempresentasikan skenario penyelenggaraan KBM tatap muka di sekolah pada masa pandemi COVID-19 untuk yang bagian SD. Untuk yang bagian TK nanti akan disampaikan oleh Bunda Neneng. Nah, seperti yang sudah disampaikan, bahwa dasar rapat orang tua atau wali murid pada hari ini adalah adanya keputusan bersama dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020-2021. Kemudian ada juga surat edaran dari Gubernur Lampung itu tentang penyelenggaraan pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 pada satuan pendidikan di Provinsi Lampung. Nah, dari dua dasar di atas yang disampaikan adalah bahwa pembelajaran tatap muka ini pada semester genap itu bisa dilaksanakan, tapi dengan ketentuan yang ada. Ketentuannya antara lain, 1. Pemberian izin itu dilakukan oleh Pemda. Dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Utara dengan menyiapkan persyaratan yang diminta. Nah, persyaratan yang diminta dari sekolah itu adalah yang pertama, adanya berita acara hasil rapat orang tua atau wali murid yang bermaterai 6.000. Jadi nanti kita akan buat berita acaranya untuk pertemuan hari ini. Yang kedua, adanya daftar periksa kesiapan sekolah sesuai protokol kesehatan. Nah, jadi nanti sekolah harus menyiapkan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketiga, mengisi kesiapan pada laman Dapodik.
Keempat, pembelajaran tatap muka tadi tetap mengikuti protokol kesehatan yang ketat seperti yang sudah disampaikan oleh pihak dari Puskesmas.